Warga bantaran Kali Ciliwung di kawasan Gondang Dia mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Rabu dini hari. Warga memprotes rencana pembongkaran yang dilakukan Pemprov DKI hari ini. Ratusan warga yang mengaku berasal dari 13 RT dan 4 RW yang tinggal di bantaran Ciliwung mendatangi kediaman Ahok di Kompleks Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka menuntut gubernur membatalkan rencana pembongkaran. Menurut warga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, mereka sudah memiliki perjanjian dengan Pemprov DKI terkait lahan warga yang berjarak 5 meter dari bibir sungai. Usai menyampaikan aspirasinya, warga pun membubarkan diri. Warga yang ada di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat itu membongkar rumahnya, memotong rumah ini. Ini pengorbanan. Sendiri ya warga? Sendiri. Tiap warga masing-masing rumah memotong rumahnya supaya dari bibir kali sampai rumah itu betul-betul 5 meter. Semua dipotong, boleh disaksikan nanti di lapangan kalau tidak percaya. Pemprov DKI Jakarta menggusur ratusan rumah di bantaran kali di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Aulia Pane. Aulia, bagaimana proses penggusuran hingga siang hari ini? Ya Wahyu, penggusuran bangunan di kawasan Pinangsia, Jakarta Barat ini baru saja selesai dilakukan, dan bisa terlihat di belakang saya ini merupakan sisa-sisa dari reruntuhan ataupun material-material sisa pembongkaran yang dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi. Dan tadi sebanyak 2 unit eskavator ini disiapkan untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada di sini. Ada sebanyak 114 bangunan yang digusur Wahyu di RT 04 RW 06 Kelurahan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Bangunan ini dibongkar karena dianggap merupakan bangunan liar yang tidak memiliki izin dan berada di bantaran Kali Ancol, Jakarta Barat. Ada sebanyak tadi pun ada sebanyak 500 personil gabungan dari pihak kepolisian, TNI dan juga Satpol PP ini diturunkan ke lokasi untuk mengamankan pembongkaran di lokasi ini. Dan tadi pembongkaran ini dilakukan untuk nantinya lokasi ini akan dijadikan jalan tembus dari Jalan Kunir menuju ke Jalan Batu, Pinangsia, Jakarta Barat. Dan pembongkaran ini juga sebelumnya sudah direncanakan sejak bulan Maret 2015 lalu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun ditunda karena warga di sini meminta kepada pemerintah provinsi agar pembongkaran ditunda mengingat masa-masa ujian pada bulan Maret 2015 lalu. Wahyu. Iya, Aulia, kemudian apakah sempat mendapat penolakan dari warga? Ya Wahyu, pembongkaran di lokasi ataupun di Pinangsia ini memang mendapatkan penolakan dari sejumlah warga. Warga di sini tadi juga ada yang sempat pingsan karena tidak kuasa menahan tangis melihat rumah yang sudah ditinggali selama berpuluh-puluh tahun ini dibongkar oleh Satpol PP. Dan tadi juga warga banyak juga yang berteriak-teriak menolak rumah mereka dibongkar. Dan memang tadi ada pernyataan dari Wakil Camat Taman Sari, yakni Jaharudin, yang menyampaikan bahwa pihak pemerintah provinsi ini sebetulnya sudah menyiapkan rumah susun untuk warga yang rumahnya digusur. Pemprov ini menyiapkan sebanyak 4 lokasi rusun, yakni Rusun Marunda, Rusun Cilincing, Rusun Daan Mogot, dan Rusun Komarudin. Namun baru ada sebanyak 54 kepala keluarga dari 114 kepala keluarga yang bersedia untuk direlokasi. Sedangkan sisanya ini sebanyak 50 kepala keluarga ini masih dilakukan pendekatan. Namun hal yang berbeda Wahyu disampaikan oleh warga. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada sosialisasi ataupun pendekatan kepada warga. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka merasa dibohongi karena unit rusun yang disiapkan pemerintah ini tidak ada, dan warga menuntut ganti rugi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut wawancara kami dengan salah satu warga. Saya dari tahun 84, berarti kurang lebih 31 tahun. Saya mempunyai PBB, saya kakak juga ada.
Tapi di sini tidak bisa nego, ya kan? Tapi kita udah berusaha, ya kan, ke Wagub dan Gubernur. Ya kita minta juga mengajukan konsep alternatif. Bahkan waktunya itu kita juga ya kan dengan Ibu Sulastri, kita sudah menghadap waktu tanggal berapa Bu Sulastri? Kemarin itu udah Pak Wagub juga bilang, ya kita dikasih 3 hari. Itu pun ajudannya. Tapi kok sekarang tiba-tiba ada eksekusi seperti ini, ya kan? Bahkan surat pemberitahuannya itu juga bukan SPB, cuma hanya pemberitahuan mengosongkan. Tapi kok tiba-tiba pembongkaran seperti ini? Nah, apakah manusiawi seperti ini? Tolonglah, ya kan? Saya juga, ya kan, hanya baju kotak-kotak lambang Ahok, ya. Saya minta kepada Ahok, ya, tolong ya, jangan seperti Orde Baru lagi timbul. Kita kemanusiaan. Balik ke Anda di studio. Oke. Ya, Pak, melaporkan langsung dari Jakarta. Sebelumnya, ratusan warga peredaran narkoba di dalam lapas kembali terbongkar. Kali ini, salah seorang penghuni lapas anak kelas 1 Pakjo, Palembang, Sumatera Selatan, kedapatan menyimpan 1 paket sabu serta alat hisap dari kamar tahanannya. Seorang narapidana anak berinisial AMA kedapatan sedang merakit alat hisap sabu dan hendak mengkonsumsi narkoba tersebut saat petugas lapas sedang berpatroli. Petugas kemudian memeriksa seluruh kamar yang biasa ditempati oleh AMA dan menemukan 1 gram paket kecil sabu-sabu dan alat hisap. Diduga masuknya barang haram berupa sabu ini dibantu oleh petugas lapas. 1 orang petugas lapas anak tersebut kini diperiksa intensif oleh pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Sementara 1 orang narapidana anak yang diduga menggunakan sabu di dalam lapas diamankan Kanit Narkoba Polres Palembang. Kan 2 tahun setengah, dia sudah 3 tahun, sudah proses PB, pembebasan bersyarat. Tapi di saat kejadian dia masih mencoba-coba mau mencicipi. Nah inilah konsen kami bahwa narkoba dimanapun harus kita. Ratusan lembar mata uang asing dan rupiah yang diduga palsu ditemukan di dalam mobil yang ditinggal kabur oleh pemiliknya. Hingga saat ini para pelaku masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Penemuan uang palsu ini berawal dari laporan warga yang ditindaklanjuti jajaran unit reskrim kepolisian sektor Ciranjang. Dari laporan tersebut, petugas berhasil mengamankan 1 unit mobil dengan nomor polisi B1273 PRX warna putih yang ditinggal kabur oleh pemiliknya. Diduga terdapat 4 orang yang sebelumnya berada di dalam mobil tersebut. Dari dalam mobil, petugas mengamankan puluhan lembar kertas yang menyerupai uang pecahan Rp100.000 dan ratusan mata uang asing. Menurut informasi, kaburnya para pelaku ini karena terpergok oleh warga yang diduga akan melakukan penipuan. Sementara, menurut Kapolsek Ciranjang, AKP Nelson Siregar, pihaknya akan terus mencari dan mengejar pemilik data tersebut. Berdasarkan hasil uji laboratorium, sampel susu yang sempat digerebek polisi pada Jumat lalu di Desa Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah, dinyatakan aman. Bahan-bahan yang diduga berbahaya diizinkan digunakan asal sesuai dengan peruntukan dan prosedur yang benar. Kapolres Klaten, Jawa Tengah AKBP Langgeng Purnomo memberikan keterangan saat meninjau lokasi pabrik pengolahan susu yang berbadan hukum Koperasi Jasa Usaha Bersama Puspetasari. Menurut Kapolres, berdasarkan hasil uji laboratorium, sampel susu yang diuji dinyatakan aman dikonsumsi dan tidak ada kandungan zat berbahaya yang terkandung di dalam susu. Peristiwa penggerebekan pabrik pengolahan susu Jumat lalu sempat mengagetkan sejumlah peternak yang menyetorkan susu ke KJUB Puspetasari. Namun saat ini seluruh peternak bisa kembali menyetorkan susu ke pabrik ini. Balai POM, ya, laboratorium, jadi hasil ujinya nyatakan aman, tidak ada siasat yang berbahaya. Ya sebenarnya ya, dari awal kan tidak melakukan kegiatan penegakan hukum, hanya melakukan pengambilan sampel. Jadi dari awal ya, perusahaan sudah berjalan, sekarang ya tentunya ya harus lebih. Berdasarkan hasil uji laboratorium Puslap 4 Mabes Polri, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan tidak ada beras plastik yang beredar di pasaran. Masyarakat diminta tidak perlu resah. Menurut Jenderal Polisi Badrodin Haiti, hasil uji laboratorium di 3 instansi telah menunjukkan hasil negatif. Laboratorium tersebut adalah Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan Badan POM dan juga dari Mabes Polri. Sementara di
PT Sukovindo yang sempat menunjukkan hasil adanya beras plastik yang tersebar di Bekasi, Jawa Barat. Namun diperkirakan hasil uji lab tersebut tidak disertai perbandingan dengan material plastik atau alat penguji terpapar materi lain. Atas laporan ini, kepolisian akan terus berdiskusi baik dengan PT Sukovindo maupun pelapor Dewi Septiani. Yang dialami kira-kira ini berasnya diduga tidak seperti biasa. Itu boleh-boleh saja kan, itu bagian dari sebagai konsumen kan bisa melaporkan kepada aparat pemerintah untuk bisa mendapatkan perlindungan. Itu boleh. Gitu lah. Nah, persoalannya itu dibenarkan dugaan itu oleh Sukovindo. Oleh karena itu kan kuncinya di Sukovindo nanti. Apakah ini memang betul-betul memang hasil uji atau mungkin ada hal-hal yang lain yang kita juga tidak tahu. Resah dengan isu beredarnya beras plastik, pedagang di pasar tradisional Bogor antusias dengan operasi beras oleh polisi dan Satpol PP. Selain itu, razia serupa juga dilakukan petugas gabungan dari Balai BPOM dan Dinas Kesehatan di wilayah Gorontalo. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Sektor Citerep melakukan operasi dengan sasaran beras palsu di pasar-pasar tradisional. Operasi beras palsu ini dinantikan para pedagang yang terkena dampaknya sehingga mengurangi jumlah penjualan beras setiap hari. Dari operasi gabungan ini, petugas tidak menemukan satupun beras palsu yang beredar di pasaran. Operasi ini juga dilakukan untuk mengembalikan ketenangan masyarakat, khususnya di daerah Bogor, terkait isu maraknya peredaran beras plastik. Petugas gabungan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM dan juga Dinas Kesehatan merazia sejumlah pasar tradisional dan supermarket di Gorontalo untuk mencari kemungkinan adanya pedagang yang menjual beras plastik. Beras yang diperdagangkan di pusat pasar tradisional ini diperiksa dengan cara dibakar. Selain di pasar tradisional, petugas BPOM juga mendatangi sejumlah supermarket yang menjual beras dalam bentuk kemasan. Dari hasil razia, petugas tidak menemukan satupun beras plastik yang dijual oleh pedagang. Namun razia masih akan terus digelar di sejumlah lokasi lainnya. Mirsa, ada-ada saja ulah para pedagang demi meraup keuntungan. Di Binjai, Sumatera Utara, ada seorang pedagang gorengan yang diduga nekat mencampur minyak gorengnya dengan bahan plastik dengan tujuan untuk menghemat pemakaian minyak dan membuat makanan lebih gurih. Selain isu beras plastik yang kian marak menjadi perbincangan, di Binjai, Sumatera Utara, warga dihebohkan dengan penemuan pisang goreng yang diduga dicampur dengan bahan plastik. Warga menduga adanya gorengan ini yang dijual di sebuah warung di Jalan Jamin Ginting, Kota Binjai. Warga yang khawatir bahkan mencoba membelinya dan membakarnya dengan menggunakan korek api. Hasilnya, pisang goreng yang dibeli tersebut terbakar dan gosong serta mengeluarkan aroma plastik serta meneteskan plastik. Warga sebenarnya sudah melaporkan hasil temuan ini ke pihak kepolisian, namun belum juga diambil tindakan. Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota setempat mengaku sudah mendapatkan laporan dan akan segera menindaklanjuti laporan warga ini. Ada gorengan-gorengan yang pakai minyak campur plastik, kemudian ada ini seperti apa namanya ini, kerupuk juga pakai plastik. Nah, ini kami tindaklanjuti, nanti akan kami... Ya, pemirsa, penyaluran dana pembangunan desa tahap pertama belum mencapai separuh dari jumlah desa yang seharusnya menerima alokasi dana tersebut. Komisi 5 DPR menilai pemerintah tidak maksimal dalam menerapkan kebijakan tersebut. Untuk mempercepat penyaluran dana pembangunan desa tahun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendesak pemerintah daerah segera menyerahkan 2 syarat penerimaan dana pembangunan desa, yang salah satunya adalah peraturan bupati atau wali kota. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengaku lambannya penyaluran dana pembangunan desa karena pemerintah menunggu kepala daerah menerbitkan peraturan bupati atau wali kota. Desak kepada daerah-daerah untuk segera menerbitkan perbuk, karena kuncinya di perbuk. Kalau daerah-daerah sudah menerbitkan perbuk, itu artinya dana desanya di masing-masing daerah itu sudah bisa disalurkan. Namun hal tersebut dibantah pemerintah kota dan kabupaten yang akan menerima dana pembangunan desa.
Bupati Temanggung, Jawa Tengah, Bambang Soekarno mengaku lambannya penerbitan peraturan bupati karena pemerintah daerah menunggu kepastian pemerintah pusat mengenai dana yang akan dicairkan. Kendalanya kan dari Menteri dalam dari 2002 dari ini kan Pak Menteri koordinasi antar Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri sama Menteri Desa. Dan tadi Pak Menteri Desa sampaikan koordinasi sudah, maka inisiatif beliau hari ini dikumpulkan, ada koordinasi. Ketua Komisi 5 DPR, Fahri Jemi Francis, menuding kurang fokusnya pemerintah dalam mengeluarkan peraturan menteri mengenai dana pembangunan desa menjadi faktor utama sulitnya sejumlah kepala desa memenuhi syarat untuk mendapatkan dana. Laporan informasi yang saya dapatkan dari para kepala desa itu, mereka belum mendapatkan banyak informasi tentang mekanismenya, berapa nilainya, apa yang harus dipersyaratkan dan sebagainya. Kalaupun mereka sudah tahu, terus mereka memulai dari mana, itu nampaknya belum mendapatkan informasi lengkap. Nah, itu saya katakan bahwa pemerintah kita ini masih setengah hati. Dana desa yang menjadi amanat undang-undang tentang desa ternyata tak sepenuhnya berasal dari APBN. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyatakan pemerintah dalam APBN menganggarkan dana desa sebesar 20 triliun rupiah. Karena dana desa itu adalah kombinasi dari APBN, APBD Kabupaten, 10% dari dana timbangan yang diterima oleh Kabupaten di luar DAK, ditambah dengan kontribusi dari APBD Provinsi. Hingga kini dari 434 desa yang seharusnya menerima dana tahap pertama, baru 211 desa yang menerima kucuran dana dengan jumlah sekitar 3,8 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Di lokasi ini, dan tadi pembongkaran ini dilakukan untuk nantinya lokasi ini akan dijadikan jalan tembus dari Jalan Kunir menuju ke Jalan Batu Pinangsia Jakarta Barat. Dan pembongkaran ini juga sebelumnya sudah direncanakan sejak bulan Maret 2015 lalu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun ditunda karena warga di sini meminta kepada pemerintah provinsi agar pembongkaran ditunda mengingat masa-masa ujian pada bulan Maret. Warga bantaran Kali Ciliwung di kawasan Gondang Dia mendatangi kediaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada Rabu dini hari. Warga memprotes rencana pembongkaran yang dilakukan Pemprov DKI hari ini. Ratusan warga yang mengaku berasal dari 13 RT dan 4 RW yang tinggal di bantaran Ciliwung mendatangi kediaman Ahok di Kompleks Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka menuntut gubernur membatalkan rencana pembongkaran. Menurut warga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dan Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, mereka sudah memiliki perjanjian dengan Pemprov DKI terkait lahan warga yang berjarak 5 meter dari bibir sungai. Usai menyampaikan aspirasinya, warga pun membubarkan diri. Warga yang ada di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat itu membongkar rumahnya, memotong rumah ini. Ini pengorbanan. Sendiri ya warga? Sendiri, tiap warga masing-masing rumah memotong rumahnya supaya dari bibir kali sampai rumah itu betul-betul 5 meter. Semua dipotong, boleh disaksikan nanti di lapangan kalau tidak percaya. Pemprov DKI Jakarta menggusur ratusan rumah di bantaran kali di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Aulia Pane. Aulia, bagaimana proses penggusuran hingga siang hari ini? Ya Wahyu, penggusuran bangunan di kawasan Pinangsia, Jakarta Barat ini baru saja selesai dilakukan, dan bisa terlihat di belakang saya ini merupakan sisa-sisa dari reruntuhan ataupun material-material sisa pembongkaran yang dilakukan sejak pukul 7 pagi tadi. Dan tadi sebanyak 2 unit eskavator ini disiapkan untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada di sini. Ada sebanyak 114 bangunan yang digusur Wahyu di RT 04 RW 06 Kelurahan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Bangunan ini dibongkar karena dianggap
merupakan bangunan liar yang tidak memiliki izin dan berada di bantaran Kali Ancol, Jakarta Barat. Ada sebanyak tadi pun ada sebanyak 500 personil gabungan dari pihak kepolisian, TNI dan juga Satpol PP ini diturunkan ke lokasi untuk mengamankan pembongkaran